Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kelvin. Dan di video kali ini saya ingin membahas laptop dari Asus, yaitu Asus TUF A16 Advantage Edition. Untuk SKU yang saya review kali ini adalah yang tipe FA617NS. Untuk harganya sendiri, harganya itu berada di Rp19.999.000. Bagi teman-teman yang ingin membeli laptop ini atau ada rencana membeli laptop dari vendor lain, teman-teman boleh cek di toko IT Garage. Bagi yang belum tahu, toko IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, nggak perlu ragu lagi, langsung aja menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu nomor 94 dan nomor 95. Dan IT Garage ini juga hadir di Plaza Medan Fair lantai 4. Sebelum kita masuk ke review dari Asus TUF A16, bagi teman-teman yang ingin menonton video unboxingnya dan kelengkapan apa saja di dalam paket pembeliannya, teman-teman boleh cek videonya yang berada di atas sini maupun di atas sini, ya, di antara itu dua. Yang pertama kita bahas desainnya dulu. Seperti yang kalian bisa lihat di A16 ini itu desainnya itu lebih clean, lebih bersih, tidak ada garis-garis maupun lekuan sama sekali. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan saudaranya yang A15 dan F15, itu desainnya itu sangat jauh. Bisa saya bilang untuk desain A16-nya ini desain baru ya, tidak sama dengan seri-seri TUF yang lainnya. Dan untuk di bagian cover layarnya ini juga polos, tidak ada lekuan seperti yang saya bilang. Hanya terdapat tulisan TUF dan logo TUF, dan itu pun ukurannya itu menurut saya cukup kecil. Untuk posisinya juga berada di sudut kanan atas. Tetapi lain cerita untuk di bagian bawah dari laptopnya. Untuk di bagian bawahnya ini sangat banyak lekuan dan sangat banyak garis-garis. Di bagian sudut kiri kanan atas bawahnya ini juga terdapat karet rubber yang sangat tebal. Untuk lubang fan-nya sendiri ini standar di bagian kiri dan kanan. Dan di sini Asus memberikan sentuhan kecil di bagian tengahnya. Kalau misalnya kalian perhatiin, terdapat karet warna jingga yang berukuran segitiga. Di sini saya nggak ngerti kenapa Asus memberikannya, tetapi menurut saya ini merupakan sentuhan yang manis yang diberikan oleh Asus. Kemudian saya lupa kalau misalnya warna dari laptop ini itu merupakan warna Sandstrom. Asus menyebutnya Sandstrom. Di A16 ini tersedia dalam dua warna. Yang pertama warna ini Sandstrom, dan yang kedua itu adalah warna off black yang sudah dipastikan itu warna hitam. Menurut saya pribadi, saya lebih suka warna Sandstrom karena untuk warna Sandstrom ini warnanya cukup unik. Kalian kalau misalnya cari laptop yang punya warna ini, saya rasa belum ada. Mungkin hanya TUF A16 nih untuk video ini tayang ya. Sejauh video ini tayang mungkin cuman Asus TUF A16 yang memakai warna, ya bisa saya bilang krim-krim yang agak gelap mungkin ya. Dan saya dengar-dengar untuk warna ini lagi ngetrend di tahun 2023. Di bidang otomotif juga memakai warna seperti ini. Kemudian untuk material dan build quality-nya sendiri. Untuk materialnya laptop ini itu menggunakan bahan full plastik polikarbonat. Cuman teman-teman di sini nggak perlu khawatir karena bahan plastik yang dipakai di laptop ini itu bahan yang bagus. Karena laptop ini sudah melewati tes military grade 810G. Jadi untuk ketahanan dari laptop ini kalian nggak perlu ragu lagi. Untuk bagian top case-nya pada saya tekan-tekan ini memang terbukti tidak ada pergerakan sama sekali, sangat kokoh. Kemudian untuk hinge-nya sendiri, hinge-nya ini dapat dibuka memakai satu tangan, dan untuk hinge-nya ini sangat halus. Tetapi di sini untuk layarnya itu tidak dapat dibuka sampai 180 derajat. Ya nggak apa-apa, karena nggak perlu amat. Untuk fleksibilitas layarnya sendiri ini juga sangat kokoh, walaupun bezelnya itu tipis, tetapi untuk fleksibilitas layarnya ini sangat padat. Untuk keyboardnya sendiri seperti yang saya bilang tadi, untuk ukurannya ini full size dan dilengkapi dengan numpad. Untuk sensasi mengetiknya sendiri ini sangat nyaman dipakai untuk mengetik, tetapi mungkin di sini saya mau kasih tahu kalau misalnya tombol keyboard di TUF A16 nih itu tombolnya itu sangat lembut. Jadi tombolnya itu tidak ada suara, sangat silent, seperti ya inilah cuplikan video suara dari keyboardnya.
Tetapi untuk sensasi mengetiknya ini tidak ada masalah ya, sangat nyaman dipakai untuk mengetik. Kemudian untuk trackpadnya sendiri ini ukurannya cukup besar, dan untuk permukaan trackpadnya ini juga sangat halus. Untuk penggunaan trackpadnya sendiri ini tidak ada masalah, untuk klik kiri dan klik kanannya ini juga sangat halus, dan ini untuk video suara dari klik kiri dan klik kanan dari trackpadnya. Untuk multigesturnya sendiri ini berjalan dengan baik. Kemudian untuk dimensi dari laptopnya sendiri ini panjangnya 35,5 cm, lebarnya 25,2 cm, untuk tebalnya di 2,68 cm. Dan untuk bobotnya sendiri ini berada di 2,2 kg. Kemudian untuk kelengkapan portnya sendiri di sebelah kirinya ini terdapat satu DC input, satu RJ45, satu HDMI 2.1, dua USB Type-C yang dimana satunya itu sudah versi 4 yang sudah support DisplayPort, dan yang satunya lagi versi 3.2 yang sudah support DisplayPort dan power delivery hingga 100 watt. Kemudian terdapat satu USB Type-A 3.2 dan satu audio combo jack. Di sebelah kanannya ini hanya terdapat satu port yaitu USB Type-A 3.2. Kemudian untuk layarnya sendiri, laptop ini menggunakan ukuran 16 inci beresolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10 IPS panel. Untuk color gamutnya sendiri ini sudah 100% sRGB. Untuk webcamnya sendiri ini masih beresolusi 720p 30 fps. Dan itu saja untuk desain dari Asus TUF A16. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan AMD Ryzen 7 7735HS dengan 8 core 16 thread. Dan untuk boost clocknya sendiri ini dapat mencapai 4,75 GHz. Untuk GPU-nya sendiri, laptop ini menggunakan AMD Radeon RX 7600S dengan VRAM-nya ini sebesar 8GB GDDR6. Untuk TDP-nya sendiri ini dapat mencapai 95 watt. Untuk RAM-nya sendiri ini berukuran 16GB DDR5 dengan speed-nya itu di 4800 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Untuk konfigurasi RAM-nya sendiri, laptop ini itu menggunakan konfigurasi 2x8GB. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri ini sebesar 512GB memakai SSD NVMe PCIe Gen 4. Di sini kalian masih mendapatkan satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Untuk sektor coolingnya sendiri, laptop ini itu menggunakan 6 heat pipe dan 2 fan. Kemudian untuk speakernya sendiri ini ada 2 di bagian bawah, untuk wattnya ini masing-masing sebesar 2 watt. Untuk suara speakernya ini saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch, dan untuk volumenya sendiri ini sama-sama berada di 75%. Kemudian untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini tuh sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya sendiri ini sebesar 90 Wh, dan untuk chargernya ini sebesar 240 Watt. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari Asus TUF A16. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Yang pertama kita tes kecepatan SSD-nya dulu. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 5053 MB per detik, dan untuk kecepatan write-nya ini sebesar 4018 MB per detik. Di Cinebench R15 di sini saya looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2213. Lanjut di tes berikutnya, ini ada di Cinebench R20, sama di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 5206. Kemudian di Forma ini mendapatkan 7535 dengan rata-rata 126 fps. Di PC Mark 10 ini mendapatkan 7402. Dan sekarang kita masuk di tes terakhir. Di sini saya menggunakan 3D Mark. Di CPU Profile ini mendapatkan 6901, di Firestrike mendapatkan 22472, di TimeSpy mendapatkan 9115, dan di Port Royal mendapatkan 4512. Kemudian di sini saya coba stress test laptop ini menggunakan TimeSpy. Laptop ini itu lolos dengan skor 98%. Dan itu saja untuk tes performa dari Asus TUF A16.
Sekarang kita coba tes performa gaming dari laptop ini. Untuk settingan gamenya itu saya set ke high semua. Untuk game pertama ini ada game Dota 2. Di game Dota 2 ini berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah dengan rata-rata FPS itu berada di 177. Kemudian di game berikutnya ini ada game Cyberpunk. Di sini juga sama. Untuk gameplaynya ini berjalan dengan lancar. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 77. Lanjut di game ketiga ini ada game God of War. Di sini juga sama. Untuk gameplaynya itu tidak ada masalah sama sekali. Berjalan dengan lancar. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 141. Kemudian untuk di game terakhir ini ada game The Witcher 3. Di sini untuk gameplaynya itu juga berjalan dengan lancar. Untuk rata-rata FPS-nya itu berada di 60 FPS. Dan bagi teman-teman yang nanya kenapa FPS-nya itu cuma berada di 60 aja, saya rasa memang gamenya itu mentok di 60 FPS. Cuman secara gameplay ini tidak ada masalah sama sekali, berjalan dengan lancar. Cuman pada saat memainkan game di laptop ini, untuk semua game itu di bagian atas keyboardnya ini terasa panas. Karena memang pada saat memainkan game mulai dari Dota 2 sampai The Witcher 3, untuk suhu CPU-nya ini berada di 95 derajat. Padahal untuk suhu GPU-nya itu berada di bawah 90 derajat. Tetapi secara overall gameplay ini tidak ada masalah, semuanya itu berjalan dengan lancar dan smooth, tidak ada lag-nya sama sekali. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang Asus TUF A16 Advantage Edition. Yang pertama sisi positifnya dulu, yang pertama itu ada di build quality dari laptopnya. Memang laptop ini itu menggunakan bahan plastik untuk sasisnya, tetapi untuk build quality dari laptop ini itu sangat kokoh. Kemudian untuk sisi positif yang kedua ini ada di kelengkapan portnya. Untuk kelengkapan portnya sendiri menurut saya ini sudah cukup lengkap. Hanya minus SD card reader. Ya, di sini saya nggak tahu kenapa tidak diberikan SD card reader maupun micro SD reader. Padahal laptop ini itu sudah ada RJ45, HDMI, USB Type-C, USB Type-A, dan audio combo jack. Jadi untuk kelengkapan port sebenarnya sudah sangat lengkap, hanya minus SD card reader. Kemudian untuk sisi positif ketiga ini ada di versi dari portnya, dimana untuk USB Type-C-nya ini untuk satu bijinya ini sudah versi 4.0. Jadinya untuk transfer data itu sudah dipastikan lebih kenceng dibandingkan versi 3.2. Kemudian untuk HDMI-nya ini juga sama, sudah memakai versi 2.1. Jadi kalian bisa memakai external monitor yang beresolusi 4K sampai 120 Hz atau 8K sampai 60 Hz. Kemudian di sisi positif berikutnya itu ada di layarnya, ini sudah 100% sRGB. Dan untuk bezel dari layarnya ini sudah tipis di keempat sisinya. Ini bagi saya merupakan sisi positif karena sampai di tahun 2023 ini masih banyak vendor, terutama juga Asus, itu ngeluarin laptop di tahun 2023 masih ada yang bezelnya itu tebal di bagian bawah layarnya. Cuman di TUF A16 ini good job karena untuk ke semua sisi layarnya ini sudah tipis. Kemudian ini sisi positif terakhir, ini opsional dari saya. Saya suka dengan warna dari TUF A16 ini yang Asus menyebutnya Sandstorm. Ya ini merupakan selera, cuman bagi saya ini warnanya cakep banget. Warna ini tidak akan kalian dapatkan di laptop lain. Karena untuk laptop-laptop tuh biasanya tuh warnanya tuh kalau nggak hitam, putih, silver, biru, ya warna yang umum lah pada dasarnya. Tetapi untuk warna krim seperti ini saya rasa baru TUF A16 ini aja yang ada. So itu saja untuk sisi positif dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke sisi negatif dari laptop ini. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, di kelengkapan port. Sayang sekali laptop ini tuh tidak tersedia SD card reader. Padahal untuk kelengkapan portnya ini sudah sangat komplit ya. Minusnya tuh di SD card reader. Kemudian sisi negatif kedua lagi-lagi di bagian port. Cuman di sini bukan kelengkapan melainkan posisi. Ya memang untuk sebagian besar orang di Indonesia itu memakai tangan kanan. Jadi kalau misalnya kalian memakai mouse di laptop ini itu sangat nyaman karena untuk portnya itu dilempar ke bagian kiri semua. Jadi untuk orang yang tangannya kidal, sayang sekali laptop ini mungkin agak merepotkan Anda karena
Kalian lihat sendiri. Untuk kelengkapan portnya itu di kiri semua. Kalau misalnya kalian colok HDMI, colok RJ45, kalian pakai mouse, pakai tangan kidal ya sudah pasti terganggu ya. Itu minus di laptop ini. Untuk sebagian kecil orang ya yang memakai tangan kidal atau yang itulah yang saya bilang tangan kiri. Jadi mungkin itu saja untuk review dari Asus TUF A16 Advantage Edition ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan di sini saya lupa kasih tahu, kalau misalnya kalian punya budget lebih, teman-teman boleh ngelirik yang versi QHD Plus. Karena untuk harganya kalau nggak salah hanya berbeda 2 juta dengan yang versi Full HD Plus. Tetapi kalian sudah mendapatkan layar dengan kerapatan pixel yang lebih rapat. Dan nggak cuma di kerapatan pixel, untuk hertznya juga lebih besar, di mana yang QHD Plus itu mencapai 240 Hz dibandingkan yang Full HD Plus itu sampai 165 Hz. Jadi untuk layarnya yang versi QHD itu jauh lebih bagus ya dibandingkan yang ini. Yang ini udah bagus, tetapi yang QHD jauh lebih bagus. Jadi mungkin itu saja untuk review dari laptop ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya. Bye-bye.